Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nasykuruka Allahumma ala alaik wa ala ni'matil islam wal iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Amma ba'du. Fala haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan kembali ngaji tafsir kita. Ngaji tafsir Kediri. Hari ini kita sampai pada surah Al-Baqarah ayat ketiga, 4, dan 5. Namun sebelumnya saya menyinggung dulu ayat kedua ya, karena ini memiliki keterkaitan dengan ayat yang kedua. Ayat kedua itu menjelaskan ciri khas orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Nah, orang-orang yang mendapatkan petunjuk itu adalah orang yang bertakwa. Ayatnya saya baca dulu. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, muttaqin inilah yang menjadi ciri khas orang yang mendapatkan petunjuk Allah. Jadi muttaqin itu secara umum maknanya adalah orang yang mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Secara umum maknanya begitu. Tetapi Quran itu punya makna tersendiri sebenarnya yang dijelaskan oleh ayat setelahnya. Itu namanya tafsir Al-Quran bil Quran, begitu. Jadi ayat yang kedua itu menjelaskan tipikal orang yang mendapatkan petunjuk. Kemudian yang mendapatkan petunjuk itu dijelaskan dia adalah orang-orang yang bertakwa. Bertakwa itu orang yang bagaimana? Nah, inilah yang akan kita bahas pada ayat ketiga dari surah Al-Baqarah, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi orang yang mendapatkan petunjuk itu adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib, kemudian mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya. Sebelum kita masuk makna, saya ingin mengkaji tentang nilai sastranya dulu gitu. Jadi di Fatihah kemarin saya membahas tentang sastra yang diambil dari sajak-sajak. Sajak itu adalah kalimat-kalimat akhir yang memiliki persamaan. Hari ini kita akan membahas sajak dari ayat kedua, ketiga, dan keempat dari surah Al-Baqarah ini. Kita lihat sajaknya itu ada pada lafal ini. Di akhir surah Al-Baqarah ayat yang kedua itu ada redaksi yunfiqun. Nah, itu di akhir ayat ini ayat yang ketiga ya. Akhir ayat ketiga, ini akhir ayat keempat, ini akhir ayat kelima. Jadi dia itu memiliki kalau bahasa dalam sorof itu namanya wazan. Dia memiliki wazan yang sama. Coba kita lihat ya. Harokat pertama ini terdiri hurufnya sama 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini al itu dalam literatur Arab, al itu termasuk kata tambahan ya, kata sandar. Jadi yang dihitung dari sini, mem ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlah hurufnya itu sama, jumlah hurufnya. Kemudian yang unik lagi, jumlah harokatnya sama. Kita lihat ini ya. Ini yang pertama itu doma. Doma, sukun. Ini juga begitu. Doma, sukun. Karena al ini bukan kata baku, maka dia tambahan. Ini dari awalnya itu mem ini. Doma, sukun. Nah, harokat 1, 2 itu sama. Doma, sukun, doma, sukun, doma, sukun. Kemudian harokat ketiga itu fa. Fa-nya ini di kasroh. Ini kasroh, ini kasroh, ini kasroh. Kemudian harokat keempat itu doma, doma, doma. Harokat kelima, sukun, sukun, sukun. Harokat keenam, fathah, fathah, fathah. Wah, itu sulitnya minta ampun itu. Membuat kalimat yang bersajak sampai 6 deret. Wah, itu sulit itu. Jadi kalau orang itu pengen tahu tentang sastra Arab, pengen menandingi Al-Quran, maka dia harus merangkai kalimat seperti hanya Quran, yaitu yang berbahasa Arab. Karena apa?
Karena kalau berbahasa Indonesia, bahasa Indonesia itu kan tidak ada harokat, tidak ada wazan, maka tidak bisa dipersamakan. Nah inilah kelebihan Al-Quran yang sulit untuk ditandingi karena dia memiliki pola sajak yang sama. Saya ini ya tahu ada lagu di Indonesia yang memiliki nilai sajak yang tinggi, itu salah satunya lagunya Yolanda sama Arif ya. Tidak apa-apa saya sebutkan. Judulnya Luka Sekerat Rasa. Itu ada kata sampai 4 huruf yang sama. 3 huruf ya, jauh, pau, kemudian jauh sama pau itu yang sama hanya 3 huruf. Jadi bayangkan ini yang sama itu bukan hanya 3 huruf, tetapi 5 harokat terakhir atau 6 harokat terakhir yang memiliki nilai sajak yang sama. Itu dirangkai sulit sekali. Bahkan kalau dalam bahasa Indonesia sampai 6 huruf yang sama itu sangat sulit. Oleh karena itu menyusun kalimat seperti ini hanyalah bahasa kita tidak mungkin dirangkai oleh manusia. Dia pasti wahyu yang turun dari Yang Maha Kuasa. Karena orang Arab sendiri pada masa Nabi itu ingin merangkai Al-Quran yang mirip dengan Al-Quran, ternyata tidak mampu. Bahkan sampai hari ini, silahkan orang kalau nggak percaya dengan Al-Quran, silahkan merangkai Al-Quran itu, merangkai ayat sama seperti Al-Quran atau mirip seperti Al-Quran untuk menandingi nilai sastranya Al-Quran. Dia boleh minta bantuan seluruh ahli sastra di dunia, bahkan sampai minta bantuan jin, malaikat, atau siapapun selain Allah. Itu dipersilahkan kalau orang tidak percaya dengan Al-Quran. Kalau ternyata dia nggak mampu, dan sampai hari ini belum ada orang yang membuktikan bahwa kenapa Anda tidak beriman dengan Quran. Begitu. Itu saya kira nilai sastra atau nilai sajak dari Al-Quran yang kita lihat dari akhir ayat ketiga, keempat, dan kelima dari surah Al-Baqarah yang memiliki sajak bahkan sampai 6 harokat terakhir, dan huruf terakhirnya juga memiliki makhrijul huruf yang sangat dekat. Itu sangat sulit dirangkai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada tafsirnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Siapakah orang yang bertakwa itu? Orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Yang gaib itu siapa? Yang gaib itu 3. Setidaknya maknanya ada 3. Pertama, gaib secara teologis. Orang Islam percaya adanya Allah, percaya adanya malaikat, itu gaib secara teologis. Orang Barat, orang yang tidak percaya dengan Tuhan, ya mereka menganggap itu tidak ada. Begitu. Jadi orang yang beriman itu adalah, yang pertama adalah orang yang beriman kepada yang gaib, Allah, malaikat. Kemudian yang kedua, gaib itu secara eskatologis. Eskatologis itu peristiwa yang terjadi pasca kematian. Itu sebutannya eskatologis. Jadi adanya hari kebangkitan dari kubur itu kan sesuai amal perbuatan ya. Kalau bangkit dari kubur itu hurufnya di bawah, di atasnya kepala itu hurufnya F, itu kakek buka Facebook kan gitu ya. Sesuai amal perbuatan ya. Jadi eskatologis itu adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah kematian. Ini gaib. Karena apa? Hari ini kita masih di dunia dan belum tahu tentang itu. Karena itu dia gaib. Kemudian surga neraka, hari pembalasan amal, itu semua masih gaib. Karena itu masih gaib, nah orang beriman itu orang yang mempercayai tentang itu. Saya pernah ditanya begini, Mas, kenapa sih orang yang kafir itu di dalam Al-Quran itu tetap akan mendapatkan azab? Meskipun dia itu selama di dunia itu dengan orang lain baik, banyak sedekah, membantu sesama. Itu kenapa orang-orang yang kafir itu tetap disiksa? Jawabannya begini, kalau masuk surga itu butuh password. Kalau masuk neraka itu tidak perlu password. Jadi ketika dia tidak punya password, ya otomatis ke neraka itu. Karena dia tidak punya password. Passwordnya itu adalah melafalkan syahadah pada masa dia masih hidup. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kalau dia tidak punya password itu, mau 1000 kali pun mencoba membuka kunci, itu ya tetap tidak bisa. Karena apa? Karena kalau mau masuk surga itu butuh password begitu. Nah,
Orang-orang yang beriman ini orang-orang yang punya password. Dia sehingga bisa membuka kunci itu. Kemudian secara yang pertama, gaib itu secara teologis, maknanya Allah dan malaikat. Yang kedua, secara eskatologis adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi pasca kematian. Hari kebangkitan dari kubur, siksaan kubur, kemudian hari pertimbangan amal, dan seterusnya dan seterusnya. Itu makna gaib yang kedua, yaitu secara eskatologis. Yang ketiga, makna gaib secara waktu. Waktu itu begini, kita itu tidak tahu ya, satu hari kemudian yang akan terjadi apa, lusa yang akan terjadi apa, minggu depan yang terjadi apa, semua gaib. Karena apa? Karena kita itu tidak mampu menerawang masa depan. Semua itu masih gaib, masih rahasia Allah. Jadi orang yang beriman itu adalah orang yang mempercayai tentang peristiwa-peristiwa gaib itu di bawah kekuasaan Allah. Begitu. Itu makna dari alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang percaya terhadap perkara yang gaib. Kemudian tanda-tanda orang yang beriman. Setelah Al-Qur'an menjelaskan orang-orang yang beriman, tanda-tanda orang yang beriman itu adalah seperti begini ya, maaf. Ketika Quran menjelaskan tentang orang-orang yang beriman dan imannya itu kepada yang gaib, itu bukan berarti Quran itu mengajak orang tidak berpikir secara rasional. Tidak begitu. Justru dengan iman kepada yang gaib itulah menuntut orang supaya berpikir rasional. Karena apa? Karena orang-orang barat itu kan orang-orang yang madhabnya empiris ya. Empiris begitu. Tetapi Al-Quran itu justru rasionalis. Ingin mengajak kita memberdayakan akal pikiran. Kita jangan salah, jangan termakan juga oleh filsafat empirisme yang menyatakan bahwa sesuatu itu dianggap ada karena kalau dia itu bisa diindra. Jangan serta-merta ke situ, karena ada banyak hal yang tidak bisa diindra, tetapi ada. Contoh yang pertama, contohnya kelelawar. Kelelawar itu ketika siang hari dia terbang di sekitaran kita, dia akan nabrak-nabrak kelelawar itu. Bukan berarti di sekitar kelelawar itu tidak ada benda apapun, tetapi karena pandangan mata kelelawar itu yang lemah. Kemudian yang kedua adalah tongkat yang dimasukkan ke dalam kolam. Kita melihat bahwa ketika kolam itu jernih, tongkat itu dimasukkan ke dalam kolam, tongkat itu terlihat seperti bengkok. Tapi apa hakikatnya tongkat itu bengkok? Kan hakikatnya tidak bengkok. Tongkat itu tetap lurus. Yang bengkok itu adalah pandangan mata kita yang lemah. Yang ketiga contohnya adalah semut yang sangat kecil di kegelapan. Bukan berarti ketika kita berjalan di kegelapan itu tidak ada apa-apa. Karena lemahnya mata kita di dalam melakukan pemandangan atau melakukan penglihatan itu, maka itu dianggap tidak ada. Jadi kalau filsafatnya falsifikasi, filsafatnya Karl Popper, ketika ada satu teori, misalnya angsa itu berwarna putih, kok ditemukan satu angsa yang berwarna hitam, maka statement atau teori tentang warna dari angsa itu adalah putih, maka statement itu gagal karena ditemukan angsa yang berwarna hitam. Nah, ketika ada statement sesuatu yang tidak bisa diindra itu tidak ada, dan saya membuktikan beberapa hal seperti yang saya sampaikan tadi, itu justru meruntuhkan argumentasi yang selama ini bahwa sesuatu yang gaib itu adalah sesuatu yang tidak ada. Itu adalah statement yang salah. Justru disinilah kemudian peran iman itu sangat dominan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi keimanan terhadap hal-hal yang gaib itu maknanya luar biasa dalam. Coba begini ya, kita berpikir. Kenapa juga orang-orang itu tidak mempercayai Allah, tidak mempercayai malaikat, atau tidak mempercayai Tuhan secara umum? Ateis itu kan orang yang tidak percaya Tuhan. Dan mereka itu tidak akan beriman sampai melihat Gusti Allah atau melihat Tuhan itu sendiri. Itu argumentasinya orang-orang ateis.
itu dianggap pandangan yang rasional, dianggap pandangan yang modern saat ini. Orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Nah, tapi hakikatnya apakah itu modern? Jawabannya enggak, itu justru kuno. Karena apa? Karena pada masa Nabi Ibrahim itu ingin melihat Tuhan. Dan ternyata Ibrahim ketakutan karena Tuhan tidak menampakkan diri dan justru memberikan bukti-bukti bahwa Dia ada. Kemudian Bani Israel itu ingin melihat Tuhan, ingin melihat Allah yang katanya Tuhannya Nabi Musa itu, ingin melihat. Redaksi Qurannya begini, hatta narallaha jahroh, sehingga aku melihat Allah secara kasat mata. Jadi keinginan itu memang sudah dipangkas oleh Allah. Jadi orang-orang yang berpandangan ateis, tidak percaya adanya Tuhan, tidak percaya adanya Allah itu hari ini dianggap pemikiran yang modern. Padahal sejak masa Nabi Musa, sejak masa Nabi Ibrahim, ribuan tahun yang lalu, itu Quran sudah menyinggung bahwa ini adalah pandangan yang lemah. Begitu. Baik, itu saya kira alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang percaya dengan yang gaib. Justru kepercayaan kita dengan yang gaib itu memiliki banyak faedah, memiliki banyak manfaat. Orang itu kan hari ini tuh takutnya itu pada kamera, takutnya pada CCTV. Ada polisi operasi itu ya, itu kalau direkam HP itu kan agak kedodoran juga. Kemudian justru di lampu-lampu merah atau di tempat-tempat umum itu orang lebih takut dengan CCTV ketika ingin melakukan kejahatan dibandingkan dengan manusia. Karena ketika tidak ada manusia, mereka dengan enak, dengan kendelnya gitu, dengan beraninya melakukan sebuah kejahatan. Tetapi ketika dia ada CCTV, kadang ampun juga sama CCTV. Jadi itulah iman seseorang atau mengontrol perilaku itu ketika perilakunya dilihat. Nah, karena Allah itu gaib, karena Allah itu tidak terlihat oleh mata kita, maka disitulah letak keimanan. Coba bayangkan begini, seandainya Allah itu memperlihatkan diri, taruhlah meskipun tamsil saya atau perumpamaan saya itu tidak bisa dibenarkan karena Allah itu laisa kamitslihi syai'. Taruhlah gini, manusia itu kecil dan Tuhan itu besar, misalnya begini. Lah, kalau Tuhan itu tampak besar misalnya dan kita selalu melihatnya dan semua orang bisa melihatnya, lalu letak keimanannya di mana coba? Loh, tidak ada orang yang tidak percaya. Wong ketok sak ngono gedene ra percaya diyeblek kan begitu ya. Nah, itu tidak ada pemisah antara iman dan tidak beriman. Gusti Allah ya wis ketok. Gusti Allah ya wis gede. Sapa sing wani maksiat, sapa sing wani. Misalnya gitu. Jadi justru ketika Allah itu tidak bisa kita lihat secara kasat mata, disitulah letak iman itu dipertaruhkan. Kalau Gusti Allah itu jahro, kalau Gusti Allah itu bisa dilihat secara kasat mata, ya semua orang di dunia itu tidak ada yang beriman. Lalu di mana letak jaza, di mana letak pahala dan sebagainya itu maka tidak akan berfungsi karena semua orang itu beriman. Begitulah ketika yang gaib itu ditampakkan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata. Orang-orang yang muttaqin itu adalah orang-orang yang mendirikan sholat. Nah, mendirikan sholat ini saya oncei dulu dari kata yukimu. Kata yukimu itu dari kata akoma, yang artinya mendirikan. Kata yukimu itu memiliki makna perbuatan yang dilakukan secara kontinu. Perbuatan yang dilakukan terus-menerus, itu maknanya yukimu atau akoma yukimu. Nah, kenapa juga Al-Quran itu tidak memilih kata fa'ala, yang artinya adalah melakukan suatu pekerjaan? Bedanya di sini. Kalau fa'ala atau melakukan suatu pekerjaan, itu maknanya cukup dilakukan satu kali itu selesai. Jadi orang sholat hanya 5 kali di dalam satu hari, selesai, besoknya tidak sholat. Nah, itu kalau fa'ala itu maknanya begitu. Tapi karena Qur'annya itu menggunakan yukimu, maknanya tidak begitu. Jadi hari ini 5 kali sholat, besok 5 kali sholat, dan seterusnya. Maknanya dawam, maknanya langgeng, maknanya kontinuitas. Jadi kata yukimu itu maknanya tidak boleh hari ini sregep, besok malas, besoknya lagi sregep,
keesokan harinya lagi malas untuk melakukan sholat. Tidak begitu. Jadi pemberlakuan yukimu itu adalah maknanya kontinuitas, langgeng, dawam, begitu. Wa yukimuna as-sholata. As-sholat di sini memiliki makna dua, makna lugawi dan makna syar'i. Makna lugawinya begini, sholat itu secara bahasa maknanya doa. Karena itu hampir seluruh bacaan di dalam sholat itu doa sebenarnya isinya. Misalnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku semuanya hanya untuk Allah. Itu kan doa. Kemudian Robbi firli warhamni wajburni sampai selesai. Itu rangkaian doa-doa. Jadi sholat itu secara bahasa maknanya adalah doa. Kemudian secara syariat maknanya adalah perbuatan atau ibadah yang dilakukan dengan cara diawali takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, di tengah-tengahnya itu ada rukun fi'li dan juga ada rukun fi'li dan rukun qauli. Nah, rukun fi'li maupun rukun qauli itu adalah yang wajib ada, dan masih ada lagi yang sunnah-sunnah, yaitu doa-doa yang ada di dalamnya. Sehingga pengertiannya begini, sholat itu kalau kita potret dari segi bahasa maknanya doa, kalau kita potret secara syariat maknanya adalah ritual ibadah yang dilakukan dengan cara takbiratul ihram, diawali takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam, dan di dalamnya itu ternyata ada doa-doa. Itulah yang menggabungkan makna lugawi dengan makna syar'i. Itu namanya wa yuqimuna as-sholata. Sholat yang dimaksud adalah sholat fardu, bukan sholat sunnah. Jadi sholat fardu yang 5 itu. Nanti seperti apa penjabarannya tentu di belakang masih ada banyak tentang makna dari sholat. Wa yuqimuna as-sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, yang ketiga adalah wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah diberikan kepada mereka. Jadi orang-orang di Madinah itu konteksnya, karena Al-Baqarah itu adalah surah yang turun di Madinah. Surah yang turun di Madinah itu Al-Quran menyampaikan kepada penduduk Madinah secara khusus dan umat Islam secara umum, yaitu mereka yang melakukan infak terhadap harta bendanya. Jadi begini, coba kalau kita lihat dari beberapa rangkaian ini, alladzina yu'minuna bil ghaibi, itu urusannya eskatologis, urusannya teologis. Yang kedua, yuqimuna sholata, itu urusannya adalah ibadahnya manusia kepada Allah, urusannya ke atas ini. Baru yang ketiga itu wa mimma razaqnahum yunfikun, menginfakkan harta benda yang telah mereka miliki kepada sesama. Jadi ayat ini sebuah komposisi ideal tentang bagaimana manusia itu mendekatkan diri kepada Allah dan bagaimana pula dia menjadi orang yang peduli terhadap sesama. Lah mukmin itu seharusnya gitu. Mukmin itu seharusnya perilakunya, ibadahnya baik, terhadap sesama itu juga baik. Kepedulian sosialnya tinggi. Bahkan ada statement itu begini, saya rindu kepada Allah kemudian haji berkali-kali. Padahal ketika haji berkali-kali itu bahasa saya itu kan numpuk-numpuk antrian gitu ya. Jadi orang yang antri dalam konteks Indonesia ada yang 23 tahun, ada yang 30 tahun baru bisa berangkat. Karena saking banyaknya antrian itu. Nah, orang yang rindu kepada Allah berkali-kali haji itu sebenarnya semakin memperpanjang antrian. Ya, kalau yang antri itu nanti bisa berangkat, kalau tidak bisa berangkat, coba yang salah siapa, kan begitu ya. Padahal Allah itu justru rindu kepada orang-orang yang miskin. Kenapa tidak kita yang peduli kepada sama? Toh itu pun juga merupakan salah satu pesan di awal-awal surah Al-Baqarah, yaitu wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi kalau kita garis bawahi, surah Al-Baqarah ayat ketiga itu adalah menggambarkan idealnya seorang beriman yang memiliki komunikasi baik dengan Allah dan juga memiliki hubungan yang sangat baik terhadap sesama karena dia peduli dengan sesama. Itulah tafsir ayat yang ketiga. Sekarang kita masuk di tafsir ayat yang keempat.
Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan orang-orang yang beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu dan apa yang telah diturunkan sebelum kamu, serta mereka yakin adanya kehidupan akhirat. Jadi begini, ayat ini membicarakan tentang rukun iman. Dan rukun iman itu tidaklah berada di satu ayat atau satu kelompok ayat, tetapi menyebar di mana-mana. Bahkan sampai dalam hadis. Nanti kalau ada kesempatan saya sampaikan hadisnya. Riwayatnya Muslim ya. Jadi begini. Di awal itu di ayat yang ketiga itu dijelaskan tentang orang-orang yang beriman kepada gaib. Itu bisa saya simpulkan dua. Gaib itu adalah iman kepada Allah dan iman kepada malaikat. Kemudian di sini ditambahkan walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu Muhammad. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah tidak lain kitab suci Al-Qur'an. Loh, orang Arab itu begini. Orang Arab itu ketika Al-Qur'an itu turun, dia adalah masyarakat yang sangat paham dengan sastra. Sangat detail. Karena apa? Karena budaya pada masa itu adalah high class-nya adalah budaya sastra. Ya seperti kita itu yang lagi viral apa, yang lagi ngetren apa, misalnya kayak gitu. Nah, budaya dia kenal betul sebuah sastra yang baik, sehingga banyak karya sastra yang menang dalam perlombaan itu digantungkan di pinggiran-pinggiran Ka'bah atau dicantolne di Ka'bah yang disebut dengan mu'allaqat atau syair-syair pilihan yang digantungkan di Ka'bah supaya dibaca oleh banyak orang. Nah, mereka itu tahu betul sastra. Nah, ketika Quran itu turun, sastra Arab itu langsung dong. Dan bahkan Umar bin Khattab, orang yang hanya sekali mendengarkan ayat Al-Quran itu langsung percaya, wah ini karya sastra yang luar biasa yang tidak mungkin dirangkai oleh manusia. Nah, sebenarnya orang-orang Arab, Abu Lahab dan kawan-kawan itu orang-orang yang seperti Umar bin Khattab itu tahu betul bahwa ini tidak mungkin dirangkai oleh manusia. Kalimat-kalimatnya, sajaknya itu tidak mungkin dirangkai oleh manusia. Tetapi mereka itu tetap saja kafir. Begitu. Nah, jadi orang yang beriman itu adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang beriman terhadap apa yang diturunkan kepadamu, yaitu kitab suci Al-Quran. Salah satu sampelnya adalah Umar bin Khattab. Wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan sebelum kamu wahai Muhammad. Yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad itu paling tidak saya mencatat 4 ya, yang dicatat Al-Qur'an itu 4. Yang pertama itu suhuf fi Ibrahim wa Musa, kan begitu ya. Suhuf itu adalah lembaran-lembaran kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada para rasul. Nabi Ibrahim itu punya kitab sebenarnya, tetapi sebutan kitabnya apa tidak dijelaskan oleh Al-Qur'an. Karena Al-Quran itu hanya menyebut suhufi Ibrahim wa Musa, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Taurat. Taurat itu adalah kitab suci Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa yang memuat hukum syariat untuk Bani Israel. Begitu, itu Taurat. Kemudian Zabur. Zabur itu kitab suci Allah yang diturunkan kepada Nabi Dawud untuk menenangkan kondisi psikologisnya orang-orang Bani Israel. Karena apa namanya? Bani Israel waktu itu dalam kondisi yang kurang mengenakkan lah, bahasa kasarnya begitu, sehingga Zabur itu tidak memuat syariat, tetapi dia hanya memuat syair-syair, puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kitab sebelum Al-Qur'an itu adalah kitab Injil. Kitab Injil itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, pertanyaannya begini. Umat Kristen hari ini itu memegang Injil, Taurat, dan Zabur. Memegang itu. Cuma pertanyaannya, keimanan di sini bukanlah iman kepada kitab yang dipegang oleh umat Kristen. Kenapa? Qur'annya itu jelas. Qur'annya itu jelas begini. Alladzina yuharrifuna al-kalima an mawadi'i. Yaitu orang-orang yang merubah kalimat-kalimat Allah dari tempat asal. Jadi kitab yang hari ini dipegang itu dalam pandangan Quran, saya hanya membaca ayat ya. Dalam pandangan Quran itu telah dirubah
Begitu. Jadi tidak boleh umat Islam mengimani kitab yang sudah dirubah itu, kecuali memang isinya sesuai dengan Quran begitu. Jadi keimanan di sini adalah mengimani keberadaannya. Jadi dulu itu Allah sudah pernah menurunkan Taurat, menurunkan Zabur, menurunkan Injil, sudah pernah menurunkan, dan kita mengimani saja. Pak, apa ada syariat Nabi terdahulu yang masih dipakai oleh Nabi Muhammad? Jawabannya banyak. Seluruh rangkaian sa'i itu adalah syariat Allah kepada Nabi Ibrahim dan Ismail. Hanya saja pada masa Nabi Muhammad itu di Mekah, haji itu sudah menyimpang. Jadi ketika mereka mengitari Ka'bah itu tawafnya dengan telanjang. Kemudian yang diitari di dalam Ka'bah itu ada Lata, Uzza, Manat, Hubal, patung-patung Tuhan-Tuhan orang-orang Arab. Jadi yang diitari itu sebenarnya adalah patung itu. Jadi ketika Nabi Muhammad bisa menaklukkan Makkah, peristiwa Fathu Makkah itu, patung-patung itu dihancurkan, dibersihkan, dan tawaf itu tidak lagi telanjang, tetapi harus mengenakan pakaian yang kita sebut dengan pakaian ihram. Begitu. Itulah syariat terdahulu yang masih diakomodir oleh agama Islam. Apa yang tidak diakomodir? Yang tidak diakomodir adalah pengkultusan hari Sabat atau pensucian hari Sabtu. Jadi orang Yahudi dulu itu pada hari Sabtu itu mereka tidak boleh bekerja, khusus untuk ibadah saja. Sehingga apa? Sehingga ketika ada orang yang melanggar itu dihukum oleh Allah dengan peristiwa kunu kirodatan khosiin. Jadilah engkau kera yang hina. Itu nanti ada pembahasan tafsirnya. Jadi hari Sabtu itu harus disucikan oleh Bani Israel karena menjadi syariatnya terdahulu. Itu yang tidak diakomodir oleh Al-Quran. Begitu. Jadi bima unzila ilaika itu maknanya adalah iman kepada Quran. Wa ma unzila min qablik itu adalah iman terhadap kitab-kitab terdahulu yang pernah diturunkan oleh Allah kepada para rasul. Dalam arti dulu sudah pernah ada kitab yang turun. Wa bil akhiratihum yuqinun, dan mereka yakin adanya kehidupan akhirat. Jadi disinilah letak perbedaan bahwa orang yang beriman itu mencerminkan suatu perbuatan. Karena apa? Segala amal perbuatannya nanti itu akan dibalas oleh Allah di kemudian hari. Kalaupun toh di dunia itu belum sempat misalnya, maka di akhirat itu akan dibayar dengan tunai begitu. Wabil akhiratihum yuqinun. Karena begini, karena tidak ada penghakiman yang seadil-adilnya kecuali penghakimannya Gusti Allah. Bayangkan saja, jika tidak ada hari pembalasan, enak betul orang yang selama hidupnya seenaknya sendiri gitu, membantai orang, kemudian menyengsarakan orang, itu kan berdosa. Kemudian dia mati, selesai urusannya. Kok enak betul, buntutnya yang sengsara itu banyak. Begitu ya. Jadi ketika tidak ada pembalasan di hari akhirat itu terlalu enaklah orang-orang yang berbuat jahat begitu. Kemudian pada lanjutan ayat kelima, wabil akhiratihum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itulah yang tetap mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi maknanya itu begini. Saya buka tafsirnya ya. Ulaika ala hudam mir rabbihim ini maknanya adalah ayat ini memiliki keterkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa atau hudal lil muttaqin. Jadi keterkaitan ayat 1 dengan ayat yang lainnya itu namanya tafsir Quran bil Quran. Dan ini sulit untuk dibantah karena Quran itu menjelaskan dirinya. Ayat ini berkaitan atau penegasan terhadap hudan lil muttaqin pada ayat ketiga. Mereka di dalam ayat ini adalah orang-orang yang beriman kepada perkara gaib seperti iman kepada Allah dan hari pembalasan, kemudian dibuktikan dengan melaksanakan perintah Allah, dengan mendirikan sholat, serta tidak melupakan dimensi sosial dengan menafkahkan sebagian rezekinya kepada orang yang berhak. Jadi dapat disimpulkan bahwa
orang yang mendapatkan petunjuk Allah adalah orang yang memenuhi 3 kriteria. Jadi ini saya sampaikan. Orang yang mendapatkan petunjuk Allah itu orang yang memenuhi 3 kriteria. Pertama, iman kepada yang gaib. Jadi mau ada polisi atau tidak ada polisi, itu sama saja mengikuti aturan yang berlaku begitu. Karena kalau semuanya itu serba lek renek manusa ya wani nglakoni, itu namanya bukan iman tetapi itu takut begitu ya. Jadi beda orang yang takut dengan orang yang beriman. Yang pertama iman kepada yang gaib. Yang kedua adalah taat menjalankan perintah Allah seperti sholat dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah melengkapinya dengan ibadah-ibadah sosial. Jadi ibadah itu jangan dianggap sholat, zikir, zakat itu saja enggak. Tetapi bentuk kepedulian kita terhadap sesama itu adalah salah satu bukti bahwa kita adalah orang yang pantas untuk mendapatkan hidayahnya Allah. Wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Nah, keberuntungan di dalam ayat ini itu dapat ditinjau dari berbagai aspek. Yang pertama itu beruntung dalam urusan ukhrawi. Urusan ukhrawi ya misalnya ketika di dunia ini hidupnya belum begitu mendapatkan ya materi yang banyak misalnya begitu, maka Allah nanti akan memberikan balasan itu di hari kiamat. Karena apa? Karena amal itu kan investasi jangka panjang yang akan yang akan dituai besok di hari kiamat. Apakah saya hanya sekedar menyampaikan kata-kata mutiara atau pengebang-bang? Enggak, karena Al-Quran sendiri di dalam surah An-Nisa ayat 124 itu artinya begini: barang siapa beramal kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dan ia beriman, maka mereka akan masuk surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Jadi tidak ada amal yang sia-sia. Kebaikan sekecil apapun Allah tetap akan membalasnya. Kemudian keberuntungan yang kedua itu keberuntungan dari segi duniawi. Karena apa? Karena amal adalah investasi bagi dirinya sendiri. Barang siapa beramal kebajikan, maka ia sedang berinvestasi kebajikan. Dan barang siapa dia beramal keburukan, dia sebenarnya berinvestasi terhadap keburukan. Ibarat kata begini, orang yang di sini nipu, kemudian pindah ke desa lain, nipu orang lagi, kemudian pindah ke daerah lain, nipu lagi. Sebenarnya dia investasi tipuan. Dan ketika dia kembali ke desa yang tempat dia menipu itu, dia punya hutang terhadap orang itu, terhadap masyarakat di situ. Saya kalau ke sana khawatirnya nanti dikejar-kejar orang. Saya kalau ke situ khawatirnya nanti ditangkap orang. Nah, kekhawatiran itulah yang menyebabkan orang itu tidak tenang. Dan jiwanya kemanapun itu tidak akan tenang. Semakin banyak amal buruk yang ia tanam, semakin sempit pula dunia ini terasa. Begitu, itulah yang menjadikan penyebab bahwa kalau dia beramal kebaikan, justru dia akan semakin banyak menebar kebaikan dan membuat potensi kebahagiaan. Yang menebarkan keburukan, dia juga semakin memperbanyak potensi keburukan yang menyebabkan dia tidak berbahagia hidup di dunia. Itulah amal yang berimplikasi kepada psikologis begitu. Kemudian ini saya menyampaikan di dalam tafsir ini, jika ada orang yang memiliki 1000 mimpi untuk menapaki langkah, maka ia harus tetap memulainya dengan satu langkah. Jadi orang kalau ingin menafsirkan Al-Quran misalnya ada 6.236 ayat yang ada, maka dia harus tetap melaksanakan penafsiran satu persatu ayat. Itulah yang saya sebut sebagai amal yang nanti dipetik, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Sehingga ketika ada orang yang beramal kebajikan, nanti akan ia tuai baik itu di dunia maupun di akhirat. Nanti insya Allah yang akan membalas kebajikan itu. Ayat kedua sampai ayat kelima ini menjelaskan tentang karakter orang mukmin yang berpeluang mendapatkan petunjuk Allah, sedangkan pada ayat yang ke-9 sampai ayat ke-10 yang akan datang itu membahas tentang karakter orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Jadi setelah Al-Quran menjelaskan karakter orang beriman, ayat 1 sampai ayat ke-5
Baru setelah itu Al-Quran berganti topik menjelaskan tentang orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Disinilah rangkaian cerita yang singkat padat, hanya 5 ayat bisa mengeneralisir karakter orang-orang beriman yang ada di Madinah, baik itu sebagai muhajirin maupun sebagai orang-orang Ansor, dan detailnya nanti di belakang. Yang 1-5 ini hanya menjelaskan gambaran umumnya saja. Sekian tafsir Al-Baqarah ayat 3, 4, dan 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.